Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari, mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 2, tema 8, subtema 1 mengenai keselamatan di rumah dan perjalanan. Yuk kita simak videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Oke, semangat. Sebelum mulai belajar hari ini, silakan dipimpin doanya. Dan kirinya. Siapa temennya yang gak masuk hari ini? Semua. Oke, kalau begitu semangat semua belajarnya ya hari ini ya. Oke, baik, sudah siap dimulai belajarnya? Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada ingat? Belajar tanda tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat untuk menanyakan apa? Sesuatu. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 mengenai keselamatan di rumah dan di perjalanan. Oke. Sebelum itu, Ibu mau menyampaikan tujuan belajar hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar jam, siswa dapat mengenai satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Yang kedua, dengan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, siswa dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Ketiga, dengan penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital dengan lafal dan intonasi yang tepat. Empat, dengan teknik, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Lima, dengan mengamati kata dan tutulan, siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. 6. Dengan penugasan, siswa dapat membacakan teks pendek yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. 6. Dengan mengamati teks lagu, siswa dapat membacakan kuat dan mengenal pada pola irama sederhana dan irama dua dengan tepat. 8. Dengan penugasan, siswa dapat memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu berirama dua. Oke, dan sekarang perhatikan ke depan semua. Perhatikan ke depan. Iya, perhatikan ke depan dulu. Nah, di sini ada gambar puding yang kepala puding sedang sarapan pagi. Sedang apa, Puding? Sarapan. Oke, itu. Gambar yang kedua, puding berangkat sekolah. Gambar yang ketiga apa? Puding pulang sekolah. Oke, selanjutnya perhatikan gambar jam di bawah ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, nah jarum pendek menunjukkan angka 6, jarum panjang menunjukkan berapa?
jarum panjang menunjuk angka 12. Artinya, Udin berangkat sekolah pukul berapa? Nah, yang ketiga, jarum pendek menunjuk angka berapa ini? 11. Jarum panjang menunjuk angka berapa? 12. Berarti Udin pulang sekolah pukul berapa? 11. Pintar. Sekarang perhatikan yang dipegang oleh ibu. Apa ini ya? Jam dinding. Bisa ya membaca tulisan yang ada di jam dinding ini? Ini yang berapa? Ini? Bisa ya? Oke. Misalnya jam ini jarum pendek menunjuk angka 12, jarum panjangnya juga menunjuk angka 12. Begini. Ini artinya pukul berapa ya? Dibaca pukul berapa? Pukul 12. Ya, oke. Setelah pukul 12 siang, jam 1, begini jam 1 ya. Tuh. Setelah pukul 12 siang ya, siang. Nah, ini menunjukkan jam 1. Tapi tidak bisa ditulis jam pukul 1. Harus ditulis pukul berapa? 13. Pinter ya. Kenapa? Karena dalam satu hari satu malam ada 24 jam. Ya, berapa? Dalam satu hari satu malam ada berapa jam? 24 jam. Sedangkan pukul 1 dimulai dari jam berapa? Dari kapan? Ya betul, dari malam ya. Dari setelah jam 12 malam atau jam 00, pukul 00 itu dimulai pukul 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai jam 12 siang. Baru setelah jam 12 siang pukul 13, terus 14, 15, 16. Nah, oke. Kalau misalnya di sini jarum pendeknya ada angka berapa ini? 9 malam ini ya. Terus jarum panjang di angka 12. Bacanya gimana? Pukul berapa? Pukul berapa ya? Pukul berapa kalau jam 19 malam? Dihitung dari pukul 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti kalau jam 9 malam ditulis pukul berapa? Ya, pinter. Oke, sekarang perhatikan ke papan tulis. Ayo berlatih. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar apa ini? Jam dinding. Oke. Nah, contoh yang ini contoh jarum pendek menunjuk angka berapa ini? Tulis ya 10. Terus jarum panjang menunjuk angka 12. Angka 12. Dibaca pukul berapa? 10. Jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 10. Terus yang dibaca pukul 10. Oke, ini contoh ya. Yang ini silakan dikerjakan seperti contoh.
membaca. Nah, di sini Ibu mau membaca teks aturan ketika sarapan pagi dan kalian mendengarkan. Oke? Siap mendengarkan? Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, oke, sekarang siapa yang mau membaca? Silakan maju ke depan. Siapa? Susah. Nah, itu tadi ya aturan ketika sarapan pagi. Coba kita lihat pada nomor 4 dan 8. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut, ya. Terus yang 8, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, setiap kata Tuhan selalu ditulis menggunakan huruf besar, ya. Huruf besar disebut juga dengan huruf apa? Huruf kapital, ya. Kenapa setiap kata Tuhan ditulis menggunakan huruf besar? Kenapa ya? Karena huruf kapital digunakan untuk menyebutkan apa? Nama, ya. Contohnya apa? Nama orang, terus nama negara, ya. Terus apa
sebelum makan. Oke. Ya, pinter. Nah, kenapa ya kita harus mencuci tangan sebelum makan? Oke, terus sebelum makan, kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Nah, tujuan berdoa sebagai wujud syukur kita kepada siapa? Ya, betul ya. Dan wujud syukur itu atau rasa terima kasih kita kepada Tuhan bisa diungkapkan melalui apa? Lagu. Ya betul, melalui lagu. Nah, sebelum kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, ya misalnya melalui lagu terima kasih ya Tuhan. Bisa semua nyanyinya lagunya? Nah, sebelum perhatikan ke depan. Di papan tulis ada lagu terima kasih ya Tuhan. Nah, sebelum kita bernyanyi, perhatikan nadanya atau tekanan nadanya ini. Nah, yang bentuknya seperti ini, ya, artinya berarti tekanan nada lemah, ya, kayak gini ya. Sedangkan yang menghadap ke sini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Bisa? Nah, saat ini tekanan nadanya apa tadi? Lemah. Kalau yang ini tekanan nadanya apa? Dari kuat perlahan-lahan melemah, ya. Tuh, sekarang mari kita bernyanyi. Oke, 1, 2, 3. Baiklah, sudah selesai semua tugas hari ini. Tadi kita belajar apa aja ya? Yang pertama, belajar membaca jam atau tanda waktu dengan benar. Dan alhamdulillah sebagian sudah bisa membaca tanda waktu dengan benar. Yang kedua apa tadi ya? Kita belajar apa? Membaca dengan lafaz dan intonasi yang benar dan tepat ya, serta